Berapa usia kita yang sisa hidup di saat ini, janganlah kau merasa muda, kau sia-sia sisa umur. Terima kasih atas penyampaiannya, Ustadz. Di sini pembahasan tentang ikhlas tadi sudah disimpulkan oleh Ustadz. Mungkin dari jamaah yang masih bingung bisa ditanyakan minimal 3 orang, maksimal 3 orang. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diamankan Ustaz, ada berdoa ini. Harus memenuhi 2 rukun amal, ikhlas dan ittiba. Yang kedua, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangan saat khutbah Jumat. Makruh bagi khotib dan juga para jamaah mengangkat tangan ketika berdoa dalam khutbah Jumat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustadz langsung bisa dijawab. Dikumpulkan. Oh ya, yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita termasuk syirik sama narakam dan kata tersebut itu beribadah. Jadi kita masuk syirik. Oh iya. Waalaikumsalam. Dah. Ara Malik Kaneske. Oh. Dah ada? Tidak ada. Nanti dulu ya, yang tadi medianya ya. Oke. Bismillah. Terkait dengan khutbah Jumat, ya. Terkait dengan ya. Terkait dengan khutbah Jumat, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya. Ini doa dalam Jumat nggih. Doa dalam Jumat. Doa dalam Jumat itu merupakan salah satu di antara rukun daripada rukun khutbah. Ya. Mendoakan kaum muslimin muslimat itu rukun khutbah. Maka ketika ada seorang khatib meninggalkan doa untuk kebaikan muslim dan muslimat, maka tidak sah khutbahnya. Ini harus. Ya Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, adapun mengangkat hadratul muhtaramin rahimakumullah untuk khatib, ya. Untuk khatib ada di dalam kitab apa itu, tipis deh itu, lupa yang judulnya itu, pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika berdoa itu untuk mengangkat jari telunjuk. Jari telunjuk. Ya, mengisyaratkan kepada keesaan Allah, ya. Ini yang diperintahkan, yang disarankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, ini ketika orang menjadi khatib. Sehingga ada tongkat yang dipegang atau benda yang dipegang oleh khatib, itu tujuannya apa? Bukan sesuatu yang tidak memiliki tujuan, itu ada tujuannya, ya.
ada benda yang dipegang oleh khatib itu agar apa? Agar tangannya itu tidak bergerak. Ya. Jadi termasuk larangan di sana bagi khatib yang hadratal muhtaramin rahimakumullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Sambil nunjel-nunjel, misalkan nunjul-nunjul dengan lamun dem takwa takut li neraka. Nah, ini makruh, ini menggerak-gerakkan tangan bagi khatib ketika khutbah itu. Sehingga ada tongkat itu agar tangan ini jangan bergerak. Iya, kalau nggak ada tongkat, kalau dulu kan tombak, ya bisa dengan apa gitu, pedang atau apa, intinya supaya tangan ini jangan bergerak. Jadi seperti itu. Yang pula mulan khutbah Jumat tepuh khatibna, ya kan? Dinulang wit. Ini ada ceramah si biasa-biasa, joget kayak gitu. Ya, itu beda dia. Nah, itu dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lalu mengangkat tangan ketika berdoa, ya. Mengangkat tangan ketika berdoa ini isyarat, ini ada diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana para sahabat juga ketika berdoa mengangkat kedua tangannya, ya. Mungkin lebih jelasnya minggu depan dia akan sampaikan rujukannya supaya jelas, kita jangan mengada-ngada, ya. Itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu berdoa itu, kalau yang tidak khilaf, dia duduknya itu, ini yang didapatkan, bentuk doanya yang didapatkan beliau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau itu seperti tahiyat awal itu, ya. Duduknya seperti tahiyat awal, lalu mengangkatkan tangannya. Ini tangan sejajar dengan wajah, ya. Makanya kalau berdoa itu tunjukkan bahwa kita itu sedang butuh. Ngombe yang pun telah mentengin yang kepeng le dengan tua tu. Ina kepeng. Kan angkate manten di. Woi tengen yang kepeng sambil nu tainan teh. Ina kepeng. Kira-kira saya kepeng si inan teh. Ampas nih sandal. Ya kan? Orang ajar pun jadi kanak. Kan kena itu. Jadi ada adab di dalam berdoa itu. Ada adab. Ya, ini dia mengangkat tangan ini sejajar dengan wajah, ya. Ini imam mengatakan Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat, ya. Amin. Kayak orang enggak butuh sekali dia. Ya. Apa namanya? Seula-ula. Ya. Saga-ula. Marah dengan saga-ula. Marah dengan dia butuh. Mari doakan Rabbi ghafir lana dzunubana, Allahumma ghafir lana dzunubana. Dia mintakan ampun. Ya Allah, ampunlah segala macam bentuk dosa-dosa kami. Amin. Ya. Dengan si gaya, si ajuman, si ngingah. Kalau bahasa Lawak itu ngingah. Petantang-petenteng kayak enggak butuh Allah gitu caranya. Ya. Jadi ada etika dalam berdoa itu. Ada etika dalam berdoa itu, ya. Dan di antara adab berdoa itu apa? Pertama, harus awali dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adab itu. Puji Allah dulu. Ya. Puji Allah. Pada muda pelunggu dia meda nyingga kepeng, lamun pelunggu dia cekat-cekat ngecap. Sekat mau. Ya, puji dulu orang yang kita air. Dan arah manusia paling loma, pemurah le sini selin pelungguh. Masya Allah. Pelungguh, ya. Ngajum dulu. Ujung-ujungnya apa? Nyingga kepeng. Ini selun-selun datang. Kepeng singgah. Saya ente. Bukan ngono kadang itu sedengan. Ya kan? Jadi puji dulu Allah, sanjung Allah, ajum. Allah itu senang disanjung. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Puji Allah. Nah, setelah kita muji Allah dengan nama-nama kemuliaannya, baru kita bersolawat. Itu adab itu. Ya, karena solawat itu pembuka tabir jarak antara orang yang berdoa dengan Allah. Ya, itu mengapa doa itu kadang-kadang nggak bisa tembus, karena ada tabir ini tipis tapi nggak bisa ditembus oleh doa. Dan ini yang membuat dinding pemisah ini menjadi terbakar itu dengan solawat. Maka bersolawat ini terbakar, doa naik.
Seperti itu. Barulah kita manjat di sana, ya Allah maghfir lana dzunubana. Yang mau diampuni dosanya minta di sana. Yang mau didatangkan jodohnya minta di sana. Yang mau dilunasi hutangnya minta di sana. Setelah rentetan adab-adab berdoa itu. Ya. Jadi larangan untuk itu untuk khatib. Bukan larangan sih, tapi tidak dianjurkan. Ya. Tidak dianjurkan. Artinya kalau dia mengangkat tangan maka tidak membatalkan khutbah di sana itu. Karena rukunnya telah terlaksana. Apa rukun khutbah? Ini diperhatikan oleh para khatib ini. Ya, membaca alhamdulillah, membaca sholawat, itu kan rukun khutbah. Terus apa lagi? Berwasiat dalam ketaatan, ya, menyampaikan satu ayat dari ayat Allah. Setelah itu doa untuk muslim muslimat, selesai. Kalau itu semua terlaksana sudah. Ya, maka meskipun misalkan pelungguh menjadi khatib nanti hanya menyampaikan itu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa walah amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun barakallahu li wa lakum sah. Semua rukun sudah di sana. Ya kan? Khutbah kedua lagi alhamdulillah wa safayal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Ya. Udah, setelah itu siapa? Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli. Selesai. Dan dia protes, ini sah ini Jumat. Jangan seperti itu. Meskipun enggak ada yang disampaikan tetapi sudah terhimpun semua rukun khutbah itu, selesai, tuntas. Ya, jadi seperti itu. Nah, lanjut yang kedua, tadi Habib pelunggu di sana. Dua pertanyaan pelunggu tadi. Ketuaan dua. Enggak sekian ke. Cukup pangan deh. Terus lanjut nih ke pertanyaan yang kedua, ya. Pertanyaan yang kedua tadi macam-macam syirik. Iya. Jadi syirik itu dua, ya. Syirik akbar, syirik asghar, ya. Syirik akbar itu apa? Ya menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah, nyembah patung, nyembah berhala, datang tipak lolon bunut, menyekutukan Allah. Ini bahaya yang seperti ini. Nyendeng tipak jin, berobat nyendeng lekan jin, seperti itu. Datang tipak dukun, saduk dukun nyembuhang ite. Ya, maka kalau dukun-dukun yang memiliki keimanan itu dia akan mengatakan apa? Tiang ini hanya sebagai syarat saja. Allah nyembuhang ite. Tiang ini hanya sebagai jalan. Kan seperti itu biasa dukunnya. Jadi dari sini nih luar biasa ini dukun beriman yang seperti ini. Ya, nih dukun, pokoknya ke peta yang aku kembang Jepun si 5 kanu ya kanlah dah meti ni atau peta yang aku teluk sempi maka sampai bongkok kita meti teluk sempi yang dikendaitan bukan karena jadi tumpuan ini teluk sempi doang ya so dia terus dukunnya nyembuhang itu. Nah ini bahaya yang seperti ini ya, menyekutukan Allah. Ini syirik besar yang seperti ini ya. Nah syirik kecil itulah dia ria ya. Syirik kecil ini dia bahaya. Syirik kecil ini dia akan mampu menghabiskan pahala ibadah yang kita kerjakan. Salat jadi ndarak kenana, puasa ndarak kenana, zakat ndarak kenana, gara-gara syirik khafi ini. Makanya barang siapa yang beramal atau yang beribadah karena manusia, dia dikatakan syirik. Barang siapa yang meninggalkan amal atau meninggalkan ibadah karena manusia, juga dikatakan riya. Ya, ini dia. Jera yang milih lesa pertama, milih palang mudi, antena paran ya tawadu si dengan ria ino. Ya. Rubin jebre angkat nguji bajang ini kan kerja pecatna dia tersemal paran ni teriak lawan paran antena paran yang ngenu si dengan antena ajum yang ngenu ya itu juga ria. Jadi pembedong pun serba salah ya sudah senyumin saja gitu ya.
ku ngaji kan dia ku ngaji. Oh, ku penurusan kan seperti itu ya. Nebelek suaraku, nebaci suaraku, ya meleng-meleng, ngono kan? Ya. Nanti khawatirnya kita kalau kita ikuti apa yang kadang-kadang setan itu cerdas dia. Iblis itu luar biasa, iblis itu. Ya. Dia akan berusaha bagaimana caranya menjerumuskan manusia itu supaya masuk ke dalam surga. Tidak berhasil dia kepada orang itu, dia akan mempergunakan orang lain. Dia akan mempergunakan orang lain yang namanya setan ini. Yang kata salat tahajud, hadir li atente, ya, hadir li atente. Kan ku salat tahajudnya bus telawannya, ya. Sedekah kita macam akan datang perasaan di dalam hati ente, bu setelawannya, maka nanti setan itu akan mencari jalan lain. Lihat kan? Dengan lain, sarente dengan sedekah. Nega itu dia nabaun hasud si setan. Logo dengan si sedekah ente itu hasud si setan. Dibuat menjadi alat. Digaco-gaco hatinya orang yang kita sedekahin itu. Akhirnya dia bilang apa? Sugi enggak siu tuntun sadene itu. Bahkan kurang-kurang sabar tengumbe dapet darah sungkur bi tesade. Kan seperti itu kan? Setan akan mencari jalan lain. Tidak berhasil dia goda kita, setan akan menggunakan yang lain. Pokoknya ngumbe engko nanti sede amalan ini. Ya. Ini berat ujian dengan. Kan seperti itu kejadiannya yang banyak kita temukan. Akhirnya apa? Sili ndek terani, ndek tesili nyakitin, kan seperti itu. Nah ini dia pernah menemukan orang yang ngendeng-ngendeng seperti itu? Pernah. Yang pernah, yang ngendeng. Tasade siu dan melenya di. Dan melenya di tasade siu. Ya, tapu ya. Sade siu tulakana. Siu tulakana. Yu apa melendang padahal ngendeng kan? Nah, jadi lihat tuh kurang-kurang sabar, kurang-kurang ikhlas, tersebut kadang-kadang pegawaian itu. Mau jadi apa segaya bingen kan katakan lamun kurang-kurang sabar. Nah, jadi seperti itu hadratul muhtaramin rahimakumullah. Tidak kuasa, tidak mampu setan itu menggoda diri kita, maka dia akan menggunakan media yang lain untuk menghancurkan amalan kita. Maka hati-hati ya. Yang pernah katakan syaran syaitan ini adum mubin, musuh si paling nyata. Musuh si paling nyata. Maka sadarlah di setiap gerak geri kita ada setan di sana yang ingin menghancurkan kita. Maka perangilah setan itu ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin rekan media arah perketuanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pertanyaan dari hamba Allah, Ustaz, seperti yang saya dengar dari Ustaz tadi, tidak boleh beramal dengan niat untuk disandung orang. Yang saya ingin tanyakan, apakah ketika beramal dengan niat untuk mendapatkan rezeki yang lebih dari yang kita amalkan, apakah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua, bagaimana cara menjaga agar selalu ikhlas dalam menjalankan sesuatu yang terkadang sulit kita terima? Iya. Sudah? Cukup? Ayo habiskan. Hamba Allah lagi. Ya? Apakah benar mengikhlaskan dia dengan yang lain termasuk tingkat tertinggi dalam mencintai? Tingkat tertinggi dalam ikhlas. Mengikhlaskan dia diganti dengan yang lain. Aranja bajang beketuan ya. Bismillah. Apakah dengan kita beramal dengan memiliki tujuan agar kita mendapatkan kemudahan di urusan dunia dikatakan ikhlas atau seperti apa? Ini kan sudah kita bahas dan tadi sudah kita ulang juga ya. Jadi amalan yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di samping kita mentujukan Allah, ada tujuan dunia di sana. Maka hal yang seperti ini adalah boleh. Yang tidak boleh itu ketika mengharapkan sanjungan dari manusia, itu yang tidak boleh.
Kalau beribadah dengan tujuan kita mendapatkan kemudahan dari perkara dunia kita, maka itu boleh. Seperti yang tadi, ya. Kita dihadapkan antara 2 pilihan atau 3 pilihan lah. Karena ada mungkin di antara kalian ini terlalu ganteng, terlalu laris, banyak gitu antrian. Akhirnya minta pertolongan kepada Allah gitu, ya. Salat istikharah. Ya, salat istikharah. Nah, salat istikharah itu tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan yang terbaik menurut Allah. Ini kadang-kadang endek judulnya salat istikharah, lagu tujuannya salat hajat. Jadi harus bisa dibedakan ini, ya. Kenapa yang bilang seperti itu? Salat istikharah dulu. Salat istikharah ketika dia mendapatkan jodoh yang tidak diinginkan, demo. Iya kan? Demo. Ya Allah, bukan itu yang aku inginkan. Jadi keinginannya, jadi istikharahnya itu dia berkeinginan agar yang dimau itulah yang menjadi pilihan yang dipilihkan oleh Allah. Ini bukan istikharah namanya, itu hajat. Jadi dibedakan. Ada yang seperti itu modelannya. Model orang sholat itu nggak bisa membedakan istikharah sama hajat. Akhirnya ketika ya pilihan Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka di sanalah Anda harus ikhlas bahwa si gadis ini menjadi pengganti dari gadis yang kemarin. Jawaban nomor 2, nomor terakhir. Ya. Maka ketika Allah menghadirkan perempuan ini atau laki-laki ini, maka yakinlah itu yang terbaik yang Allah pilihkan sebagai pengganti dari yang kemarin kita inginkan. Kalau betul-betul kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, karena Allah itu pasti akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan di sana. Maka yakinlah itulah pendamping yang kita butuhkan dalam membina rumah tangga kita. Nanti khawatirnya kalau dia dijodohkan dengan perempuan yang dia inginkan itu, dipaksakan, ya, mungkin nanti ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi di sana. Ya, di sana dia nampak segala macam bentuk keasliannya, pengomelannya itile tono. Ya, dia demen lek mentuane sugul tempole tono, bersual-sual diri. Kan banyak yang seperti itu. Pacaran sayang, udah makan belum? Kenapa belum bobok sih? Dan sebagainya. Ya, ayo makan dong nanti cakit. Macam mongkatna. Ya. Maka wah mereri, ya. Wah kamu mangan, deman, bipeplot-plot sedini. Kan yo ada tempo, aslinya terus kan. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Pas waktu pacaran kedempal sekerikil salahangna benda mati ya tepule tempatnya dengan salahangna. Ya. Maka wah mereri kedempal si anak angkambe tabi tolo batu matambi. Ya kan? Ya ngono kalau nyilik dengan coba. Ini dia. Nah, mungkin ada yang tidak baik ketika kita berjodoh dengan orang yang kita inginkan itu, sehingga Allah menggantikan dia dengan perempuan lain. Maka yakinlah setiap ketentuan yang Allah takdirkan bagi diri kita itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Ya. Apa tadi lagi? Lupa saya. Bagaimana menjaga agar selalu ikhlas dalam menjalankan sesuatu yang terkadang sulit kita terima? Bagaimana menjaga agar ikhlas, ya, terhadap suatu perkara yang tidak atau yang berseberangan dengan keinginan kita? Bagaimana caranya itu agar ikhlas itu? Ya memang berat, ya, berat cara ikhlas ini. Yang punya butuh riyadhah, latihan. Mukhlishina lahuddin, orang-orang yang ikhlas itu akan menemukan itu bagaimana kesempurnaan agamanya. Orang yang ikhlas itu dia akan mendapatkan pertolongan Allah, dia akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Nggak main-main orang yang ikhlas itu. Ketika diambil ceweknya, direbut sama laki-laki lain, udah pacaran 5 tahun, ternyata menikah dengan laki-laki lain, berat kan? Kurang-kurang itulah dukun bertindak itu ya kan? Nah ini dia, berat. Udah lama-lama kita menabung, bertahun-tahun kita menabung, tujuan tuh untuk bisa beli sepeda motor. Pas jemak gentarang dealer kelam dan palang kepeng kesidengan. Kurang-kurang sabar di sana, masya Allah luar biasa. Ya, ujiannya besar karena pahalanya besar. Maka butuh riyadhah. Bagaimana caranya? Ini yang kita sedang pelajari ini. Di antaranya ya dengan seperti ini. Ya, jangan sekali-kali beribadah dengan mengharapkan pujian sanjungan dari manusia. Kenapa? Karena kalau kita mengharapkan pujian dari manusia dari setiap ibadah kita, siap-siaplah untuk kecewa. Karena nanti tiba-tiba pelunggu sudah solehkan dirinya, yang perempuan sudah penampilan maksimal, mensolehkan dirinya, dia wah alim. Ya, seumur hidup kecuali jero ino wah maksimal alimnya di masjid. Ya, tiba-tiba dengan ngajumnya bahkan gedak atina. Ya, wah pupur bekincu, bepondasi, ya waterproof, pupur kincu, anti air sudah itu, ya kincu pupur celana, waterproof dokuarana. Darah ngajumnya ngejit-ngejitin. Ini narak bajang-bajang ini. Bahkan gedak kita. Ya, maka kalau kita beribadah tujuannya dunia, siap-siaplah untuk kecewa seperti itu. Wallahu ta'ala. Sebelum kita kajian kita malam ini, kita akan baca sholawat yang akan dipimpin oleh Zam. Allah